Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunajjizul mubarrat, wassalatu wassalamu ala afdalil kainat sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah khatimur risalat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiris saat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat di antaranya nikmat iman, nikmat sehat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada pengikutnya dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita mentadaburi kandungan dari Quran surat Ad-Duha ayat 6 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada, dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wajadaka 'ailan fa'aghna, dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat Ad-Duha adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami hinaan dan pertanyaan dari kaum kafir Mekah. Kaum kafir tersebut menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhan karena sudah lama tidak menerima wahyu kenabian. Pelajaran hikmah dari kandungan surat Ad-Duha ayat 6-8. Hikmah dari turunnya surat Ad-Duha adalah pelajaran bagi setiap muslim agar tidak pernah putus asa dan selalu yakin bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 6. Alam yajidka yatima fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Ayat ini mengandung hikmah bahwa Allah menunjukkan bahwa dia selalu melindungi hamba-hambanya bahkan dalam keadaan paling lemah sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan sebagai anak yatim, namun Allah selalu memberikan perlindungan dan bimbingan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita harus selalu yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan kita terlantar atau sendirian, terutama di saat-saat sulit, saat merasa tidak berdaya atau lemah. Ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita. Terus bagaimana cara melaksanakan? Perkuat tawakal, kepercayaan kepada Allah dalam setiap keadaan dan tetap optimis bahwa Allah akan selalu memberi jalan keluar serta pertolongan. Kemudian ayat 7, wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Ayat ini mengandung hikmah bahwa Allah selalu memberi hidayat, petunjuk kepada siapa saja yang mencari dan membutuhkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi merasa bingung tentang keadaan masyarakatnya yang tenggelam dalam kesesatan. Lalu Allah memberinya wahyu sebagai petunjuk. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah dalam hidup kita mungkin merasa bingung atau tersesat, namun Allah selalu menyediakan petunjuk melalui Al-Quran, hadis, dan berbagai hikmah kehidupan. Terus bagaimana cara melaksanakan? Maka rajinlah mencari ilmu, baik melalui membaca Al-Quran, belajar dari ulama, maupun merenungkan tanda-tanda Allah di sekitar kita. Selalu mohonkan petunjuk darinya dalam setiap doa dan usaha. Kemudian ayat 8, wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Ayat ini mengandung hikmah bahwa Allah adalah pemberi rezeki yang maha pemurah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya tidak memiliki kekayaan duniawi
kemudian diberikan kecukupan oleh Allah melalui berbagai cara. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kekayaan bukan hanya materi, melainkan juga kekayaan hati, ilmu, dan keimanan. Allah tidak hanya memberikan rezeki dalam bentuk harta, tapi juga kebahagiaan, ketenangan, dan kelapangan hati. Terus bagaimana cara melaksanakan? Syukurilah segala nikmat yang telah Allah berikan, baik yang besar maupun yang kecil. Selalu ingat bahwa kekayaan sebenarnya adalah merasa cukup dengan apa yang telah Allah tetapkan, dan jadikan kedermawanan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, surat Ad-Duha ayat 6-8 mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, berbaik sangka kepada Allah, dan yakin bahwa dalam setiap ujian dan kekurangan Allah sudah menyiapkan jalan keluar dan kecukupan. Dalam mengamalkannya, kita harus memperkuat tawakal, mencari petunjuknya, serta hidup dengan penuh rasa syukur atas setiap nikmat yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang selalu bersyukur menerima nikmat, menjadi orang yang sabar dikala menghadapi ujian dan kekurangan. Semoga kita memperkuat tawakal, penyerahan diri kita kepada Allah, dan tetap di bawah perlindungan dan hidayatnya. Amin Allahumma amin. Sebelum kita akhiri, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayat agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.